Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang mikroskop dan jaringan pada daun Rheseo discolor. Yang pertama, perkenalkan nama saya Emilia Rosita Putri. Yang kedua yaitu Hulut Rizky Azizah. Dan yang ketiga, Nawal Kamila Ismail. Dan yang keempat, Yunan Ligar. Next. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang mikroskop. Nah, apa sih mikroskop itu? Nah, mikroskop adalah sebuah alat optik yang dapat membesarkan suatu benda ataupun bentuk makhluk hidup yang berupa organisme yang sangat kecil. Maka di dalam mikroskop ditemukannya lensa, di mana lensa tersebut berguna untuk memperbesar bayangan suatu objek sampai beberapa kali lipat. Di mana dengan adanya lensa tersebut dapat mempermudahkan para ilmuwan untuk melakukan sebuah pengamatan. Nah, organisme yang kecil ini itu organisme yang tidak bisa dilihat oleh mata manusia, seperti halnya sel, jaringan, virus, bakteri, dan sebagainya. Jenis mikroskop berdasarkan lensa, yaitu ada dua, mikroskop monokuler, dan yang kedua itu mikroskop binokuler. Mikroskop monokuler itu mikroskop yang hanya memiliki satu lensa, sedangkan mikroskop binokuler adalah mikroskop yang memiliki dua lensa. Next. Jenis-jenis mikroskop berdasarkan sumber cahaya ini ada 5. Yang pertama yaitu mikroskop cahaya, di mana mikroskop cahaya ini mikroskop yang menggunakan cahaya lampu atau juga dengan menggunakan cahaya matahari. Yang kedua, mikroskop polarizing, yaitu mikroskop yang sumber cahayanya berasal dari cahaya yang terpolarisasi. Yang ketiga, mikroskop metallurgical, yaitu mikroskop yang digunakan untuk melihat sisi dalam dari objek yang tidak tembus pandang. Yang keempat yaitu mikroskop fase kontras, di mana mikroskop fase kontras ini sumber cahayanya berasal dari kondensor khusus. Yang kelima yaitu mikroskop elektron, sumber cahaya yang berasal dari elektron. Pembagian jenis mikroskop yang ketiga yaitu jenis mikroskop berdasarkan fungsinya, di mana penggolongan dari jenis mikroskop berdasarkan fungsinya ini ada 6 mikroskop, yaitu yang pertama mikroskop medan terang. Mikroskop medan terang ini dimanfaatkan untuk fokus cahaya. Yang kedua yaitu mikroskop medan gelap. Mikroskop yang menggunakan lensa kondensor yang dapat memanfaatkan cahaya dengan gelap. Yang ketiga yaitu mikroskop pendar. Mikroskop yang digunakan untuk melihat benda asing. Yang keempat yaitu mikroskop ultraviolet, di mana mikroskop yang menggunakan sinar ultraviolet. Yang kelima yaitu mikroskop digital. Mikroskop ini mikroskop yang dilengkapi dengan kamera digital yang berguna untuk menunjukkan output gambar pengamatan pada monitor atau proyektor. Yang keenam yaitu mikroskop stereo. Mikroskop yang digunakan untuk mempelajari permukaan dengan spesimen padat ataupun melakukan sejumlah pekerjaan pembedahan dalam pembuatan jam. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Hulut Azizah. Tujuan dari penelitian ini adalah satu, mengetahui bagian-bagian mikroskop. Kemudian yang kedua, mengetahui jaringan yang terdapat pada daun Rheo discolor. Yang ketiga, mengetahui cara menggunakan mikroskop yang benar dalam mengamati jaringan pada daun Rheo discolor. Yang keempat, mengetahui hasil dari pengamatan pada daun Rheo discolor. Lanjut, next. Nah, bagian-bagian pada mikroskop. Yang pertama ada lensa okuler. Nah, lensa okuler adalah lensa yang dekat dengan mata pengamat. Fungsinya untuk memperbesar kembali objek yang telah diperbesar oleh lensa objektif. Kemudian ada lensa objektif. Lensa objektif ini
dekat dengan objek. Biasanya pada mikroskop terdapat 3 lensa objektif dengan perbesaran yang beda-beda, mulai dari 10, 20, 100, sampai 500 kali. Lalu ada revolver. Revolver biasanya terletak di dekat lensa objektif. Nah, dengan bantuan revolver yang diputar, maka lensa objektif dapat disesuaikan dengan perbesaran yang diinginkan. Terus kemudian ada tabung. Tabung mikroskop adalah yang dibentuk untuk agar bayangan benda dapat diterima lensa objektif dengan perbesaran tertentu dan akan langsung terpantul dan diterima lensa okuler. Kemudian pengatur kasar itu disebut juga makrometer. Makrometer atau pengatur kasar berfungsi menaikkan dan menurunkan tabung dengan cepat agar mendekat preparat yang berisi objek atau spesimen pengamat. Kemudian pengatur halus atau mikrometer. Mikrometer juga membuat tabung mikroskop naik dan turun. Hanya saja pergerakannya ini lebih lambat. Biasanya digunakan ketika pengamat hanya membutuhkan sedikit gerakan tabung. Kemudian ada meja benda. Meja benda ini digunakan untuk meletakkan objek yang diamati atau preparat. Lalu ada kaki mikroskop yang fungsinya menopang seluruh bagian mikroskop. Kaki juga membuat mikroskop stabil dan tidak mudah jatuh ketika diletakkan di atas meja. Kemudian ada diafragma. Diafragma berfungsi sama dengan pupil mata manusia. Diafragma ini berfungsi mengatur banyaknya cahaya yang masuk mengenai objek. Oleh karena itu, diafragma terletak di bawah meja preparat atau sedikit di bawah objek. Next. Struktur jaringan rheodiscaler. Yang pertama ada kutikula, kedua epidermis atas, tiga jaringan parenkim, keempat jaringan pengangkut berupa xilem dan phloem, yang kelima jaringan mesofil, yang keenam epidermis bawah, 7 stomata, dan yang terakhir adalah sel penutup. Untuk struktur jaringan rheodiscaler ini akan dijelaskan pada bagian hasil pengamatan. Untuk materi selanjutnya, alat dan bahan yang akan digunakan yaitu alatnya. Yang pertama mikroskop cahaya monokuler, yang kedua kaca preparat, yang ketiga kaca penutup, dan yang keempat pipetes, serta butuh silet untuk mengiris daun rheodiscaler. Untuk bahannya daun rheodiscaler dan air atau aquades. Next. Untuk langkah kerjanya, yang pertama, menyiapkan preparat terlebih dahulu. Caranya, yang pertama, menyiapkan daun rheodiscaler yang diiris melintang dan diiris di bagian bawahnya. Yang kedua, menyiapkan kaca preparat, kaca penutup, air, dan pipet tetes. Yang ketiga, menaruh daun rheodiscaler dengan irisan yang berbeda di kaca preparat yang berbeda. Yang keempat, memberi beberapa tetes air pada preparat dan menutupnya dengan kaca penutup. Dan preparat siap diteliti dengan mikroskop. Untuk menyiapkan mikroskop, langkah-langkahnya pertama, meletakkan mikroskop di tempat yang bersih, datar, dan terpapar cahaya. Cahaya matahari lebih baik. Yang kedua, memutar lensa objektif sampai perbesaran rendah. Dan yang ketiga, menurunkan meja preparat serendah mungkin dengan memutar pengatur kasar. Keempat, menggerakkan cermin sambil mengamati lewat lensa okuler sampai mendapat cahaya yang paling terang. Yang kelima, menaruh kaca preparat di meja preparat dan dijepit dengan penjepit pada meja preparat. Next. Yang keenam, mengatur meja preparat dengan pengatur kasar dan halus sambil diamati melalui lensa okuler.
Yang ketujuh, preparat diamati dengan perbesaran 40 kali, yaitu lensa okuler 10 kali dan lensa objektif 4 kali. Jika kedua preparat sudah selesai diamati, ambil kaca preparat dan bersihkan meja preparat jika ada preparat yang tumpah. Selanjutnya, turunkan meja preparat serendah mungkin dengan memutar pengatur kasar. Dan yang terakhir, kembalikan mikroskop ke tempat semula, tempat yang kering dan tidak terpapar cahaya matahari secara langsung. Next. Selanjutnya, untuk hasil penelitian akan dibacakan oleh Yunan Nigar. Hasil penelitian dari daun Rheodiscaler yang dipotong melintang. Bentuk morfologi daun tumbuhan Rheodiscaler umumnya berbentuk menyerupai pedang. Pada daun tumbuhan Rheodiscaler, banyak sekali jaringan-jaringan yang terdapat di dalamnya dan memiliki fungsi yang berbeda-beda. Pada pengamatan daun tumbuhan Rheodiscaler menggunakan mikroskop cahaya, kita dapat melihat struktur jaringan yang menyusun daun Rheodiscaler. Gambarnya seperti yang ada ini, dua ini gambarnya. Kemudian jaringan yang ada di daun Rheodiscaler ini pertama adalah kutikula. Kutikula adalah lapisan pelindung lilin pada sisi atas daun. Hal ini membantu tanaman menahan air. Yang kedua, epidermis atas. Epidermis atas terdiri dari sel-sel epidermal, jelas hanya lapisan tebal sel tunggal. Sel-sel ini rapat dan berperan dalam perlindungan dari dunia luar. Ketiga, jaringan parenchyma spons. Jaringan parenchyma spons adalah sekelompok sel yang longgar tanpa bentuk yang berfungsi sebagai tempat pertukaran gas. Yang keempat, jaringan mesofil. Jaringan mesofil adalah jaringan yang tersusun atas sel parenchyma yang mengandung klorofil dan berfungsi untuk fotosintesis. Yang kelima, epidermis bawah. Epidermis bawah berisi stomata dari quartz sel atau sel pelindung. Epidermis bawah juga mengandung pigmen ungu yang menyerupai senyawa flavonoid yaitu antosianin sehingga menghasilkan warna ungu pada daun. Kemudian hasil dari daun Rheodiscaler yang dipotong di bagian bawah. Pengamatan pada daun tumbuhan Rheodiscaler pada mikroskop cahaya terlihat jaringan epidermis pada daun tumbuhan Rheodiscaler yang berbentuk persegi panjang dan susunan selnya rapat yang berfungsi sebagai pelindung sel-sel yang ada di bawahnya. Pada pengamatan daun tumbuhan Rheodiscaler menggunakan mikroskop cahaya, kita dapat melihat struktur jaringan yang menyusun daun Rheodiscaler. Gambarnya ini dua ini sudah jelas di sini ya. Kemudian yang ada struktur yang ada di sini itu pertama stomata. Stomata adalah pori antar sel penjaga yang memungkinkan tanaman untuk bernapas. Daun perlu karbon dioksida untuk fotosintesis dan membutuhkan oksigen. Karena dalam tanaman, sebagian besar terdiri dari air. Dalam rangka pengambilan karbon dioksida, maka tanaman harus menggantikannya dengan uap air dari dalam daun. Ini disebut transpirasi atau evaporasi. Yang kedua adalah quartz cell atau sel penutup. Quartz cell atau sel penutup adalah sel-sel berbentuk kacang yang mengontrol stomata. Yang ketiga, sel tetangga. Sel tetangga berperan penting dalam perubahan osmotik yang mengatur lebar celah dari gerakan quartz cell atau sel penutup. Yang keempat, pigmen antosianin, yaitu senyawa flavonoid yang memberi warna ungu pada bagian bawah daun. Yang kelima, kloropas. Kloropas ini adalah bagian dari plastid yang mengandung klorofil. Di dalam kloropas berlangsung fase terang dan fase gelap dari fotosintesis tumbuhan. Prosedur K3 yang dilakukan dalam laporan ini pertama adalah memperhatikan keselamatan kerja. Yang perlu diperhatikan pertama, pakaian peralatan kerja seperti kacamata pengaman untuk melindungi mata, jas laboran untuk melindungi baju, dan sepatu tertutup untuk melindungi kaki. Yang kedua, dilarang memakai perhiasan saat berada di laboratorium yang bisa rusak karena bahan kimia. Yang ketiga, dilarang memakai sepatu terbuka atau sandal karena beresiko terkena tumpahan cairan. Yang keempat, wanita atau pria yang berambut panjang harus diikat rambutnya. Jika kita bekerja dengan bahan kimia, maka yang perlu
diperhatikan adalah hindari kontak langsung dengan bahan kimia. Kedua, hindari menghisap langsung uap bahan kimia. Ketiga, dilarang mencicipi atau mencium bahan kimia terkecuali pada perintah khusus bahan. Yang keempat, bahan kimia dapat bereaksi langsung dengan kulit dan menyebabkan iritasi atau pedih dan gatal. Jika terkena cairan kimia itu, segera cuci tangan dengan air mengalir jika terkena bahannya. Terima kasih. Ini presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.